Israel ini pendatang. Iya. Israel ini perampok. Ini bukan mereka mengusir, menjajah, mendudukin. Berarti bukan memerdekakan, mengembalikan kemerdekaan Palestina itu kepada masyarakat Palestina. Dan itu kita tetap harus berjuang. Tidak akan pernah merasa lelah, tidak akan pernah merasa bahwa kita ini sudah cukup selama kemerdekaan itu belum dikembalikan kepada masyarakat Palestina, dan itu adalah salah satu tempat cobaan dari Allah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Fehtem dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Tengku Akmal Abzal. Selamat menjalankan Ramadan 1446 Hijriah. Semoga berkah Ramadan tetap mengalir kepada kita. Hari ini episode ke-60 tahun kelima, edisi Senin 17 Maret 2025. Kita angkat tema yang sedang hangat-hangatnya di dunia. Masyarakat Aceh galang dana untuk rekonstruksi kembali Palestina. Kita kenal Palestina, Gaza yang sedang babak belur dihajar oleh Yahudi Israel. Laknatillah. Semoga kita yang menyaksikan Fehtem ini bersama kita bantu mereka. Tidak cukup dengan air mata kesedihan, tapi perlu doa dan dukungan material kita. Di studio kita telah mengundang kembali pasca pertemuan 2 minggu yang lalu bersama dengan Tengku Haji Faisal Ali SOSI MPD, Ketua MPU Aceh sekaligus Ketua PWNU Aceh. Assalamualaikum Abu Sibre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dalam kesibukan mantong bisa hadir ke studio nyo dalam bulan puasanya kedua go Abu. Terima kasih banyak di tengah kesibukan bisa berhadir. Ya, Abu. God, alhamdulillah kita kan bahagian daripada memperbanyak amal soleh di bulan puasa ini, maka apapun kita lakukan, yang penting kesempatan itu ada. Dia hadir ke Fehtem itu bahagian daripada dakwah, hadir ke Fehtem bahagian daripada ibadah kita. Baik, pemirsa, Fehtem sengaja membuat sebuah episode khusus dalam penggalangan dana untuk Palestina. Pimpinan MPU mendukung sepenuhnya agar senantiasa masyarakat Palestina, terutama Gaza, yang sedang bersedih dan kita tidak tahu, unlimited, tak berbatas kesedihan mereka. Maka lewat pertemuan ini kita mengupas betapa pentingnya Gaza, Palestina bagi kita masyarakat Islam dunia. Abu, seberapa sih kebutuhan Palestina itu kita harus berkontribusi? Baik, terima kasih. Kalau kita melihat dalam fenomena umat Islam yang ada di dunia sekarang ini, itu hampir dipastikan negara-negara yang bergejolak itu adalah negara Muslim. Nah, daerah-daerah Muslim, walaupun kadang-kadang negaranya bukan Muslim. Jadi pergolakan yang terjadi di daerah Muslim, di negara Muslim, itu membuat teman-teman, membuat orang-orang yang non-Muslim yang menampung sebahagian daripada pengungsi-pengungsi yang latar belakangnya Muslim kepada keluarga yang non-Muslim, kepada negara yang non-Muslim. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kenapa? Kalau mereka mengungsi ke daerah yang non-Muslim, maka lambat laun mereka itu akan berpindah akidahnya. Berpindah akidahnya. Berapa banyak orang-orang di Timur Tengah gara-gara konflik di Timur Tengah itu, masyarakatnya yang pindah ke Eropah, masyarakatnya pindah ke negara yang sampai ke sana, lambat laun ideologi, akidah, keyakinan mereka itu berpindah. Dan inilah yang sangat kita khawatirkan, salah satunya yaitu di konflik yang sudah cukup lama di Gaza ini oleh masyarakat yang ada di Palestina ini. Apalagi sekarang ini ada ide, ada wacana daripada Presiden Trump, yaitu presiden yang cukup memperjuangkan kepentingan Yahudi itu, Trump itu, dia akan mewacanakan pemindahan
masyarakat Gaza dan sebagainya. Jadi berdasarkan pandangan-pandangan seperti inilah, maka kesempatan ini dalam bulan Ramadan ini kita berharap, ayo kita bersama-sama memikirkan apa yang bisa kita pikirkan, apa yang bisa kita bantu untuk masyarakat Gaza agar mereka itu tidak merasa sendiri dan wacana yang ingin memindahkan itu bisa tidak terlaksanakan karena kita sudah peduli untuk itu. Jadi landasan-landasan seperti inilah kita ingin berpartisipasi untuk merehab rekon kembali Gaza itu tanpa bantuan Yahudi itu, tanpa bantuan orang-orang yang non-Muslim, tapi kita dari sesama Muslim itu harus peduli dan bahagian daripada tadi kita untuk menjaga akidah dan agama yang ada di Gaza itu sendiri. Abu, kita melihat Gaza dengan Palestina ini kan satu negara yang di sekelilingnya kan Muslim. Ya. Negara-negara Muslim yang punya otoritas dan kekuasaan yang tidak kalah hebatnya dari Israel. Tapi kenapa negara-negara ini tidak bisa berkontribusi untuk menghentikan deritanya Palestina? Ya, ini bukan hal yang sulit untuk kita jawab karena salah satu keberkahan yang diberikan oleh Allah, keberkahan umur, keberkahan harta, apabila harta itu akan kita tasarufkan kepada kebaikan. Jadi kalau ada pemimpin misalnya yang kaya raya, tapi hartanya tidak digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat, itu menunjukkan kadang-kadang cara dia memperoleh harta itu dengan cara-cara yang tidak baik. Jadi makanya kita jangan pernah heran ada negara-negara yang cukup kaya raya, tapi dia tidak mau membantu masyarakat Muslim yang miskin. Nah, itu menunjukkan bahwa ada problem. Dan itu bahagian daripada ketentuan Allah agar dia itu susah untuk mempertanggungjawabkannya besok di akhirat. Jadi makanya yang penting sekarang ini kita tidak perlu melihat ada orang kaya, tidak perlu melihat ada negara yang berhak membantu, tapi yang kita lihat sekarang ini apa yang kita punya kemampuan untuk membantu. Apakah kita punya 10.000 apa kita bantu. Tapi itu yang penting sekali. Inisiasi yang dilakukan oleh MPU Aceh, penggalangan dana dari warga, itu kan mengumpul angka yang paling terkecil, 1.000, 2.000 begitu. Dibanding dengan roboh dan hancurnya Gaza itu kan tidak seberapa punya pengaruh penggalangan kita. Ya, tentu kalau kita lihat di dalam konteks jumlah dana mungkin sedikit sekali. Tetapi di dalam konteks memberikan semangat, dalam konteks memberikan rasa peduli kepada masyarakat Gaza yang selama ini mereka meneteskan air mata, yang di dalam bulan puasa ini mereka tidur di tenda-tenda dalam keadaan salju kadang-kadang datang, badai datang. Saya rasa tidak mungkin, tidak sepantasnya dimanapun Muslim itu yang tidak sayang kepada mereka, dimanapun Muslim itu tidak peduli kepada mereka. Jadi kalau kita di Aceh ini kan kadang-kadang dalam kondisi yang sekarang ini kita nyaman tidur dengan keluarga, makan puasa, berbuka puasa enak, sahur enak. Tapi bagi orang yang beriman, yang punya mata hati yang cukup kuat, maka dia tidak akan merasa senang kalau memang tidak peduli dengan teman-teman yang di tempat yang lain. Dan inilah yang kita harapkan dari masyarakat Aceh kita. Kita sudah pernah merasakan penderitaan konflik selama 32 tahun. Sudah itu diikuti lagi dengan tsunami yang menghantam kita. Bagaimana penderitaan lampu tidak ada, tempat tinggal tidak ada, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kita tinggal di tempat tenda, MCK tidak ada, pendidikan tidak ada, banyak sekali anak-anak tidak mendapatkan pendidikan, pakaian yang tidak ada. Dan hal yang seperti ini harus menjadi terus di otak kita, terus di kepala kita, di hati kita, agar kita senantiasa untuk mau peduli membantu saudara-saudara kita yang sangat berkebutuhan, terutama sekali dalam rehab rekon yang ada di Gaza itu sendiri. Warga Pehtem, penyampaian Abu Sibreh tentang dinamika Palestina, warga Gaza hari ini, kita sebagai masyarakat Aceh sudah pernah merasakan bagaimana era konflik, gempa bumi dan tsunami. History derita kita dan pengalaman pahit kita itu menjadi cemeti untuk membuka hati kita untuk saling berbagi.
warga bisa mentransfer bantuan ke rekening yang ada di hadapan para warga semua. Di sini, di nomor rekening ini, Rp1 tercatat dunia akhirat akan dipertanggungjawabkan oleh MPU Aceh agar apapun rupiah dan bantuan yang Anda salurkan tersampai kepada warga Palestina yang membutuhkan di tengah-tengah derayan air mata dan nyawa yang memisahkan dari tubuh mereka. Abu Sibreh, ketika kita melihat sulitnya tersenyum mereka karena yang mereka tunggu justru kematian yang ada di hadapan kita. Kekuatan apa selain daripada penggalangan dana dan doa? Ya, tentu kita kan untuk memberikan apa yang bisa kita berikan, terutama sekali dalam konteks emosional kita kepada masyarakat Palestin di Gaza, bahwa apa yang mereka rasakan kita juga turut merasakan. Penderitaan yang mereka rasa kita juga menderita di sini, walaupun tidak secara fisik, tapi batin kita menderita. Karena kenapa? Melihat anak-anak yang begitu banyak korban, orang-orang tua yang tidak dihargain, perilaku-perilaku Yahudi yang begitu menindas masyarakat-masyarakat, terutama sekali anak-anak dan sebagainya. Ya, jadi apa yang sangat penting dari pengumpulan dana dan doa yang kita lakukan adalah untuk memberikan semangat, memotivasi teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Palestin bahwa kami masyarakat Aceh ada bersama-sama saudara-saudara kami yang ada di Palestina, walaupun dalam keadaan yang kami juga punya keterbatasan. Jadi kita tidak punya alasan bahwa kita terbatas, kita lapar, kita miskin dalam hal peduli terhadap saudara kita yang ada di Palestin. Al-Islamu kajal sadil wahid. Islam itu bagaikan tubuh yang satu. Tidak akan pernah sempurna iman kita orang Aceh ini. Hidup kita dalam bermewah-mewah, makan kita enak, tidur bersama anak-anak enak, bisa membeli baju hari raya untuk anak-anak, bisa berpuasa dengan secara yang normal, tapi ada belahan tempat yang lain yang di mana saudara kita yang mereka buka puasa hanya dengan air yang putih, mereka tidurnya tidak nyaman, mereka hidupnya dalam keadaan kesusahan. Tapi kita tidak akan mungkin pergi ke Gaza dengan secara fisik untuk membantu, tapi yang sangat memungkinkan adalah kita berupaya menyisihkan sedikit daripada pendapatan yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, untuk kita berikan agar mereka bisa hidup layak kembali, agar mereka bisa sekolah kembali, agar bisa ke masjid kembali, mendapatkan kesehatan yang baik. Dan ini bahagian daripada keberkahan harta yang kita miliki di sini. Momen Ramadan ini, Abu, saya ketika Abu menjelaskan itu ada perasaan yang terenyuh yang membuat kadang-kadang derayan air mata tak bisa dihentikan. Bahwa Palestina ketika berbicara Gaza itu sejak saya masih kecil itu selalu berbicara dalam penindasan-penindasan. Seakan tidak cukup tenaga, pikiran, harta yang harus kita kontribusi kepada mereka. Terus Ramadan ini momen yang tepat. Kira-kira menurut Abu, upaya apa yang harus dilakukan oleh umat muslim sejagat ini agar di Ramadan ini sesuatu yang berbeda dari luar Ramadan dirasakan oleh warga? Baik, kalau kita melihat tadi yang kita sebutkan bahwa Muslim di dunia ini sebenarnya tidak miskin. Iya. Orang Islam di dunia ini bukan semuanya tidak berkecukupan. Ada yang lebih daripada berkecukupan. Jadi kalau kita bandingkan orang-orang Islam, kita kumpulan-kumpulan orang Islam itu insya Allah bisa melebihi setengah daripada orang-orang kaya di dalam agama yang lain. Tentu sebagai Muslim kita akan diberikan kewajiban oleh Allah yang kita akan mempercayain bahwa besok semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Pada waktu kita akan kembali ke Allah akan ditanya semuanya. Harta yang kamu peroleh itu dari mana? Harta yang kamu peroleh itu kamu bawa ke mana? Dan itu pertanyaan itu untuk siapapun. Pertanyaan itu untuk siapapun akan Allah tanyakan itu.
Dan ini kan bahagian juga daripada Allah ingin terus mencoba, melihat. Sekarang ini Allah berikan kita damai, kita nyaman. Sekarang anak-anak kita sekolahnya bagus, anak-anak kita makannya bagus. Tapi belum tentu pada satu saat ke depan tidak akan kembali seperti 30 beberapa tahun yang lalu. Tidak mustahil bagi kita akan terjadi apa yang di Gaza akan terjadi di tempat kita. Dan hal-hal yang seperti ini harus menjadi basirah, harus menjadi mata hati kita, bahawa kita di mana bisa membantu saudara-saudara kita, dan insya-Allah nanti anak kita, cucu kita akan terbantu oleh orang yang lain di kemudian hari. Abu, ketika Abu mengulang dan mereview narasi seperti itu, berarti kita sebagai warga Aceh ini warga yang sudah melalui proses natural jatuh bangun Abu, di era konflik, tsunami dan seterusnya. Menurut Abu, tidaklah etis, tidak elok dan tidak manusiawi jika kita sembunyikan kekayaan kita, kita pelihara kekikiran kita dan kepelitan kita, sehingga kita tidak berbagi dengan saudara kita di Palestina. Ya, karena apapun yang kita miliki ini kan semuanya hanya titipan Allah. Titipan Allah. Dan Allah pada waktu menitipkan itu, ada Allah sebutkan, "Famimma razaqna", sebahagian kecil daripada rezeki yang kami berikan, yunfikun, untuk bernafkah. Jadi tuntutan Allah ini itu diamanahkan kepada kita untuk bernafkah. Dan kenapa sekarang ini kita bernafkah itu semacam prioritas kepada teman-teman di Gaza? Kalau secara umum kita lihat sekarang ini, di Aceh kita ada orang miskin, di Aceh kita ada orang susah. Tapi susah orang Aceh sekarang ini hanya tidak ada tempat tinggal. Tapi susah batiniahnya tidak. Iya, merdeka. Merdeka. Di segi jiwa mereka merdeka. Mereka kalau sakit bisa pergi, ada puskesmas, ada klinik, ada apapun. Tapi saudara kita yang di Gaza itu sama sekali tidak ada sekarang. Mereka tidur di tenda-tenda yang hujan, badai, pasir dan sebagainya. Ya, jadi bukan dalam arti bahwa di Aceh tidak ada orang miskin. Ada. Kapanpun kemiskinan itu tetap akan ada dia. Tetapi problem itu bukan hanya miskin, tapi problem ada kebatinan lain yang tidak ada sekarang ini di kita di Aceh, dan itu dirasakan oleh teman-teman kita di Gaza. Mereka memanggil kita. Kalau kita lihat anak-anak di Gaza memanggil kita, mana saudaraku yang Muslim? Mana saudaraku yang di tempat-tempat yang lain? Apakah kami ini dibiarkan seperti ini? Apakah tidak ada kepedulian? Maka inilah momen puasa ini kami hanya punya pemikiran untuk mengajak seluruh masyarakat kita, masyarakat Aceh, untuk berpartisipasi agar nanti bahawa inilah kepedulian masyarakat Aceh. Walaupun itu disalurkan melalui MPU, tapi ini bahagian daripada masyarakat Aceh. Jadi masyarakat Aceh berpuasa bersama masyarakat Palestina. Walaupun kita tidak di sana, tapi di sini itu adalah bahagian daripada kita. Dalam hati kita ini menjadi amal ibadah kita, dalam hati kita ini menjadi rasa peduli kita kepada teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Palestin, yang perlu mereka ingat bahawa panggilan mereka, panggilan anak-anak mereka, panggilan orang-orang tua mereka di dalam YouTube, di dalam berbagai media yang kita lihat, bahawa kami Aceh menyahutin itu sesuai dengan kemampuan kami. Warga Vehtem, anak-anak, ibu-ibu janda, orang-orang yang sedang jatuh sakit, Gaza memanggil kita, Palestina menyerit, dan kita masyarakat Aceh yang telah pernah melalui jatuh bangun dari segenap dinamika konflik, tsunami dan gempa bumi. Nomor rekening yang ada di hadapan Anda ini adalah solusi yang baik untuk memastikan kita berpartisipasi. Mereka saudara kita, al-Islam kal jasadi wahid. Kita ini bersaudara karena sesama Muslim. MPU telah mengambil inisiasi yang terbaik. Percayalah bahwa di balik harta kita ada hak orang lain, ada hak saudara-saudara kita di Palestina. Nomor rekening ini telah menjamah handphone Anda. Silahkan berbagi. Semoga Ramadan Anda berkah. Abu Sibreh.
Kalau kita melihat bahwa MPU mengambil inisiatif ini, di tengah-tengah juga bisa jadi banyak pihak sudah lelah. Palestina bagaikan tumbuh satu, mati satu, berganti mati 1000 dan sebagainya. Bukan tumbuh satu, mati satu, tumbuh 1000, tapi mati satu, kemudian mati 1000 dan seterusnya. Kapan batas akhirnya kita harus berjuang untuk Palestina? Ya, baik. Selama bahwa cita-cita kemerdekaan dikembalikan kepada Palestina, saya membahasakan dikembalikan. Bukan diberikan kemerdekaan, dikembalikan. Dikembalikan karena kenapa? Israel ini pendatang. Iya. Israel ini perampok. Bukan mereka mengusir, menjajah, mendudukin. Berarti bukan memerdekakan, mengembalikan kemerdekaan Palestina itu kepada masyarakat Palestina. Dan itu kita tetap harus berjuang. Tidak akan pernah merasa lelah, tidak akan pernah merasa bahwa kita ini sudah cukup selama kemerdekaan itu belum dikembalikan kepada masyarakat Palestina, dan itu adalah salah satu tempat cobaan dari Allah kepada kita. Bukan Palestina, Muslim sejagat. Itu adalah cobaan daripada Allah. Allah melihat bagaimana Muslim lain yang menikmati, bagaimana Muslim yang lain yang sekarang ada berkecukupan. Adakah peduli dia? Adakah rasa dia? Adakah merasa tidak dia? Hati dia iba tidak terhadap penderitaan Palestina. Maka ini menjadi ukuran bagi kita. Maka momen puasa ini banyak hal yang harus kita jadikan sebagai pembelajaran. Salah satunya bagaimana hati ini melihat penderitaan orang. Bagaimana hati ini melihat bahawa ada saudara kita yang tertindas, ada saudara kita yang tidak punya fasilitas tempat tinggal. Dan itulah yang harus dilakukan. Kalau ada seorang Muslim melihat saudaranya yang terzalimi, tapi hatinya tidak merasanya, berarti dia itu sudah kaswatul qalbi. Sudah hitam hatinya. Tidak ada lagi rasa apapun. Dan itu adalah berakibat nanti su'ul khatimah pada waktu dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Abu, banyak hal yang harus kita kupas tentang Palestina. Sejarah historis Palestina itu tak cukup 1-2 episode yang harus kita uraikan. Tapi waktu yang memisahkan kita untuk bertemu di episode ini, berkenan Abu, nanti akan kami undang untuk episode-episode berikutnya. Baik, warga Palestina, masyarakat Aceh galang dana untuk rekonstruksi Palestina. MPU Aceh telah melakukan dan terus melakukan, karena penggalangan dana untuk Palestina yang dilakukan oleh MPU Aceh itu bukan hanya ini yang pertama, tapi ini adalah yang kesekian, dan terus ia akan melakukan penggalangan selama hajat hidup orang Palestina itu sebelum merdeka terwujud. Abu sebagai ketua MPU akan terus melakukan upaya. Statement closing Abu sebelum kita berpisah. Baik pemirsa PHTM yang dirahmati Allah, masyarakat Aceh khususnya, kesempatan kita beribadah di bulan Ramadan ini, mari sedikit kita berpartisipasi, yaitu menyisihkan sedikit harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah dalam menjalankan ibadah puasa ini dan menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjadi orang-orang yang mendapatkan surganya Allah di hari kemudian. Demikian, afwan minkum. Wallahul muwaffiq laqamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Abu atas kehadiran di studio Warga Fehtem. Demikian wawancara kita dengan Abu Haji Faisal Ali sebagai Ketua MPU sekaligus sebagai Ketua PBNU dan Pimpinan Daya Mahyal Ulum Al-Aziziyah Sibreh Aceh Besar. Saya Akmal Abzal mengucapkan terima kasih. Selamat menikmati sisa bulan suci Ramadan 1446. Kita semua menggapai takwa. Dengan Rp1 kita berbagi dengan saudara-saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.